teman-teman, kali ini saya akan meramalkan siklus kehidupan orang yang berzodiak Capricorn di bulan Juli ya. Nah, teman-teman di sini Anda bisa lebih relaksasi dalam menanggapi sebuah hasil ramalan ya. Oke, untuk kamu orang zodiak Capricorn, kita langsung saja dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan mulai mengambil kartu pertama. Untuk kamu orang berzodiak Capricorn, segala sesuatu yang akan kamu hadapkan di bulan Juli, yang saya lihat di sini ada sebuah bentuk perubahan dalam hidup kamu ya. Ya, kalau saya lihat sini ada banyak perubahan dalam peningkatan yang secara tiba-tiba dan tidak terduga ya. Jadi ini bisa menyangkut sebuah aspek kehidupan kamu, baik dari segi promosi, baik dari segi undangan ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan peningkatan dalam hal uang ya. Jadi yang saya lihat di sini mengenai tentang sebuah kepuasan dan penghargaan yang tak terduga ya. Nah, yang saya lihat di sini kartu ini untuk zodiak Capricorn ada sesuatu yang memang bisa kamu gambarkan dengan baik ya, baik dari segi bidang aspek yang kamu rasakan, yang kamu alami dan bisa mencapai sebuah penghasilan yang lebih maksimal ya. Untuk mendapatkan sebuah keberkahan, sebuah kelimpahan yang secara tak terduga, kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai bentuk jati diri kamu yang lebih mendalam ya. Pertama di sini yang saya lihat adalah menggapai sebuah harapan. Di sini yang saya lihat ada sebuah kunci ya yang bisa kamu capai. Sudah waktunya kamu harus bisa memberikan secara seutuhnya dan pembentukan jiwa kamu bagaimana harus kamu sikapi. Ini yang saya lihat kamu perlu adanya sebuah bentuk pencerahan aura, bentuk pembersihan yang lebih optimal ke depannya ya. Dan emosi kamu di sini yang saya lihat kamu terlalu kuat ya. Jadi sudah waktunya kamu lebih banyak mempertimbangkan diri kamu yang sebenarnya dan bisa menciptakan sebuah ruang dalam menghadapi segala situasi kondisi seperti saat ini ya. Yang saya lihat di sini ya kalau bisa kamu lebih banyak memperhatikan impian, cita-cita dan harapan kamu karena apa yang harus kamu lakukan bisa memiliki sebuah bentuk aturan dan apa yang harus bisa kamu pandu ya. Nah, jadi dalam hidup kamu sebenarnya untuk mendapatkan sebuah genggaman di dalam tangan kamu, kuncinya itu adalah dari diri kamu. Emosi kamu harus stabil dan kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik dalam memberikan sebuah impian yang baik. Terus yang kedua, ini kalau yang saya lihat mengenai tentang bentuk perhatian yang terlalu mungkin untuk memberikan sebuah bentuk sifat kepribadian kamu yang cukup besar ya. Pertimbangkanlah dan berikanlah sebuah kebajikan secara meluas ya. Apa yang harus kamu lakukan? Lebih banyak berempati dengan perjalanan orang lain ya, dan menempatkan diri kamu pada posisi mereka yang saya lihat di sini ya. Jadi kalau bisa untuk lebih baik atau lebih buruk, sekarang waktunya kamu banyak memperhatikan perjuangan orang lain, membantu mereka, mendengarkan belas kasih dan penuh dengan kesabaran ya. Yang saya lihat di sini kamu harus bisa menentukan apa yang harus didahulukan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan Anda kamu sendiri ya. Sama seperti kamu bisa menghargai yang mereka lakukan pada saat Anda membutuhkannya ya. Nah, jadi ibaratnya ya sampingkanlah rasa ego kamu dan keras kepala dan apa yang harus didahulukan dan apa yang harus dicapai dan apa yang harus diberikan sebuah bentuk proses awal yang baru ya. Jadi bentuk kesediaan kamu harus bisa memberikan sebuah proses yang baik, memberikan sebuah penghargaan terhadap orang lain ataupun diri kamu sendiri. Jadi yang saya lihat kamu harus bisa lebih bagus ke depannya. Kunci kesuksesan itu adalah saling menghargai, saling menghormati dan tidak memberikan sebuah egoisnya ataupun memberikan sebuah sikap yang mungkin tidak ada sebuah rasa simpati yang baik ya. Nah, jadi ya kalau bisa banyak memberikan sebuah masukan, meminta solusi, saran yang bagaimana yang terbaik harus kamu jalankan ke depannya. Jadi di dalam diri kamu itu, yang saya lihat di sini kamu harus bisa merefleksikan hidup kamu seperti apa dan kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik ya supaya jati diri kamu itu bisa terbentuk dengan sebaik-baiknya.
Apa yang kamu sikapi, apa yang harus kamu berikan, itu jangan memberikan sebuah energi yang negatif. Karena energi yang positif pasti akan selalu mendatangkan sebuah kelimpahan, dan energi yang negatif pasti akan memperburuk keadaan, ya. Nah, jadi itu adalah bentuk jati diri kamu. Kunci kesuksesan adalah bentuk genggaman kamu, apa yang harus kamu capai, dan bersikaplah lebih mendominasi orang lain. Mintalah petunjuk, saran, dan solusi yang bagaimana harus kamu lakukan supaya ke depannya bisa lebih maksimal apa yang bisa kamu capai nantinya. Dalam menghadapi segala bentuk masa depan kamu untuk mencapai sebuah keberkahan di bulan Juli, apa yang harus kamu capai di sini? Kamu harus bisa ada sesuatu emosional kamu yang stabil untuk bisa terdorong dalam hidup kamu, dalam penilaian perspektif yang baru, ya. Cobalah kamu bisa lebih toleran, lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Maksudnya bisa membantu kamu melepaskan bentuk pola ataupun keyakinan lama yang tidak lagi berguna untuk kamu, gitu ya. Kan selama ini kan kamu selalu berekspektasi, kamu selalu berkeyakinan tinggi, dan kamu selalu berpengharapan hanya pada diri kamu sendiri, tapi kamu tidak berpedoman atau berpegang dengan nasihat orang lain. Tetapi ini lain, kamu harus bisa memiliki sebuah sikap empati, gitu ya. Jadi kamu harus bisa memiliki sebuah sikap yang cukup memberikan sebuah energi bahwa kamu bisa lebih cukup berani dalam menggapai situasi kondisi yang bentuk apapun yang harus kamu capai. Dengan kekuatan kamu bisa lebih banyak maju dalam segala hal, situasi kondisi apapun yang harus kamu capaikan. Ekspresikan diri kamu lebih secara terbuka, dan biarkan perasaan kamu yang sebenarnya untuk lebih banyak didengar, ataupun memang lebih banyak meminta bantuan, ya, jika kamu membutuhkannya. Karena yang saling ini, setiap manusia pasti akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Jadi kamu tidak perlu terlalu egois dan keras kepala hanya untuk membutuhkan bantuan dari kamu sendiri, ya. Nah, kalau misalnya di sini sudah waktunya kamu harus bisa lebih kuat dari sebelumnya untuk lebih banyak bergerak maju dalam hidup kamu dan lebih banyak membantu kamu dalam hidup kamu. Tetapi kamu harus bisa lebih fokus, ya. Banyak bisa berada di bawah tekanan serta membantu mendapatkan sebuah kejelasan hidup kamu dalam membuat sebuah pilihan yang tepat, ya. Luangkanlah waktu sekarang untuk mempertimbangkan semua bidang aspek yang kamu jalankan, baik dari segala bidang aspek positif dan negatif dari situasi kamu, ya. Jujur harus pada diri kamu sendiri dan percaya pada insting hati batin kamu. Jadi apa yang harus kamu jalankan, apa yang harus kamu lakukan bisa memberikan sebuah energi yang baik, ya. Nah, itulah pembentukan jati diri kamu dalam pembentukan ke masa depan di bulan Juli. Terus yang kedua, untuk membentuk sebuah masa depan kamu yang lebih bagus, kamu harus bisa menciptakan sebuah keseimbangan. Keseimbangan yang seperti apa? Yang saya lihat di sini dalam segala bidang aspek yang cukup berbeda yang kamu jalankan di sini dalam hidup kamu, ya, kamu harus bisa lebih banyak fokus dalam satu area dalam hidup kamu. Kamu harus bisa mengambil sebuah pilihan yang cukup memberikan sebuah ekstra perhatian, ya. Fokus pada apa yang benar-benar kamu geluti. Jangan semua kamu ambil. Jadi penting bagi kamu untuk bisa lebih banyak mencoba mengenali di mana kamu lebih banyak memfokuskan energi kamu, ya. Jadi jangan terlalu memfokuskan segala banyak hal yang banyak membebani ataupun menguras energi kamu. Karena yang saya di sini, apapun itu, ketahuilah bahwa energi kamu ini harus bisa banyak membantu menyeimbangkan hidup kamu. Harus banyak bisa membantu untuk mengekspresikan diri kamu seperti apa. Sepenuh hati kamu mengekspresikan diri kamu itu adalah sebuah hal yang sangat penting untuk bisa membantu kamu tetap positif dan seimbang. Jadi hidup kamu seperti apa yang harus kamu jalankan di sini, yang saya lihat lebih banyak fokus dan lebih banyak memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah energi ekstra perhatian dalam hidup kamu. Fokus dan seimbang. Jadi jangan semuanya kamu ambil karena segala sesuatunya mungkin belum tentu bisa kamu capai dengan baik. Jadi fokus satu ataupun dua saja, dan itulah kamu harus bisa menyikapi yang benar-benar harus kamu jalankan. Jangan semuanya kamu ambil, lebih banyak menguras tenaga kamu sehingga hasil yang kamu dapatkan lebih kurang maksimal, ya. Sehingga kamu lebih banyak tercengang, kamu lebih banyak berpikir negatif, dan segala sesuatunya tidak bisa mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Ingat, untuk kamu zodiak Capricorn di bulan Juli, kamu jangan terlalu serakah, kamu jangan terlalu merasa bahwa semuanya mau, ya, semua harus dilakukan. Jangan, karena di bulan Juli ini cukup satu saja atau dua saja harus kamu fokuskan, karena itu bisa menguras energi kamu yang lebih kuat, lebih besar lagi dari energi sebelumnya, ya.
Jadi udah cukup tahu ya, udah cukup dimengerti untuk mendapatkan sebuah unexpected income. Kamu bisa mendapat sebuah sisi yang baik. Kamu harus bisa memberikan sebuah reaksi kehidupan kamu, merefleksikan, relaksasikan kehidupan kamu seperti apa. Jadi apa yang harus kamu capai, kamu sudah tahu untuk mendapatkan sebuah keberkahan di masa depan ya. Nah, jadi di bulan Juli ini kamu cukup ekstra merubah diri kamu, membina diri kamu lebih bagus ke depannya dengan apa yang harus kamu capai nantinya. Apa yang harus kamu sikapi, apa yang harus kamu berikan bisa memberikan sebuah bentuk gambaran yang cukup baik ya. Nah, kita akan melihat bentuk siklus kehidupan kamu yang harus kamu jalani di bulan Juli itu seperti apa. Siklus kehidupan kamu yang harus kamu jalankan, segala bentuk pemikiran kamu, segala bentuk perasaan dan keyakinan kamu harus didasari dengan kemurahan hati, secara tulus hati, dan apa yang harus kamu sikapi benar-benar bisa memberikan sebuah energi yang baik ya. Kemurahan hati kamu dalam menjalani siklus kehidupan kamu yang saat ini sebenarnya sih memang tidaklah mudah ya untuk dijalankan. Tetapi bagaimanapun juga siklus kehidupan kamu yang harus kamu jalankan, yang harus kamu berikan itu banyak memberikan sebuah ekstra gambaran yang bagaimana harus kamu sikapi. Karena yang saya lihat bentuk gambaran kamu itu, bentuk jati diri kamu itu seperti apa, yang saat ini mungkin banyak perubahan ya. Jadi kamu harus lebih banyak mengetahui apa yang sebenarnya dalam hidup kamu, dengan arah tujuan kamu itu seperti apa yang harus kamu berikan. Kamu harus bisa memberikan sesuatu yang terbaik di dalam hidup kamu, bisa mengamati sesuatu hal yang mungkin bakal harus kamu capai dan harus kamu terima. Karena di bulan Juli ini mungkin terlalu banyak situasi kondisi yang cukup misterius dan cukup memberikan sebuah energi yang tidak menggambarkan sebuah energi yang mungkin lebih mudah dalam menjaga sebuah kehidupan ya. Dan hidup kamu sebenarnya sudah diarahkan sesuatu hal yang cukup baik ke depannya. Kamu bisa memiliki sebuah energi yang cukup baik dalam memberikan sebuah harapan. Ya, hidup kamu di sini sudah diarahkan jika kamu benar-benar menikapi dan meningkatkan spiritual kamu supaya kamu tidak tersesat. Hidup kamu yang saat ini sebenarnya tidak memberikan sebuah energi yang baik, memberikan sebuah energi yang jelek ataupun buruk. Tetapi kalau jika kamu benar-benar ingin menyikapi kehidupan kamu seperti apa, lakukanlah dengan bentuk perhatian, lakukanlah dengan bentuk sisi yang cukup baik, dan apa yang kamu berikan dan apa yang kamu terapkan dalam hidup kamu benar-benar bisa terrealisasi dengan baik. Seimbangkanlah hidup kamu dan berikanlah apa yang bisa kamu berikan, dan lakukan dan jalankan dengan semestinya jika kamu itu benar-benar bisa mendapatkan sebuah proses yang cukup mendapatkan sebuah maksimal ya. Jadi proses itu bukan hanya menjalankan sebuah proses, tapi maksimal yang akan benar-benar dicapai bisa mendapatkan segala sisi yang cukup menyemangati kamu, memerdekakan kamu, dan memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah harapan yang tak semu gitu ya. Jadi harapan yang cukup benar-benar akan terjadi dengan sebuah penghasilan cukup tak terduga nantinya ya. Jadi di bulan Juli ini ada beberapa hal yang memang bisa kamu terima, ada juga beberapa hal yang tidak bisa kamu terima. Jadi kamu harus bisa capailah dengan sesuatu pemikiran yang cukup positif, mengamati dengan baik, dan penuh dengan penilaian yang cukup baik. Berikan yang terbaik dalam hidup kamu, karena siklus kehidupan kamu itu banyak memberikan sebuah perubahan dalam hidup kamu ya. Perubahan yang seperti apa kita akan melihat secara menjauh. Lalu bagaimana dengan bentuk rencana tujuan kamu yang harus kamu hadapkan? Karena yang saya lihat di sini banyak memberikan sebuah energi yang kurang bagus ya. Karena yang saya rasakan hidup kamu, ketetapan hati kamu lebih banyak goyah, dan mungkin kamu butuh banyak sebuah perubahan yang cukup baik ya, supaya kamu bisa mendapatkan sebuah keberkahan yang seharusnya bisa kamu capai. Yang pertama yang saya lihat di sini, bentuk sensualitas kamu, bentuk ekspresi kamu, kebebasan kamu dalam mengekspresikan sesuatu. Terus yang kedua, kalau yang saya lihat, bisa menarik sebuah keberkahan, kelimpahan yang seperti apa untuk menstabilkan kehidupan kamu yang dulunya lebih hancur, lebih buruk, dan lebih banyak merugikan, dan sehingga di kehidupan di bulan Juli ini lebih banyak memberikan sebuah manfaat dan sebuah harapan yang cukup besar. Jadi hidup kamu yang saya lihat ya, memang sebenarnya tidak ada sesuatu yang memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah ekspektasi dengan perjuangan yang cukup besar gitu ya. Cuman kalau yang saya lihat, kamu harus ada sesuatu yang cukup memberikan sebuah perwujudan ya. Hidup kamu itu lebih banyak mendekatkan dirimu pada Tuhan.
Karena selama kehidupan kamu, akhir-akhir ini mungkin kamu lebih banyak menjauh dari Tuhanmu dan kurang bersekutu dan kurang memberikan sebuah harapan yang baik. Sehingga apa yang kamu lakukan di sini, kartu The Priestess ini mengatakan bahwa perlu adanya sebuah pengabdian, perlu adanya sebuah kedekatan dirimu, jiwamu dengan Tuhan kamu. Jika kamu tidak melakukan segala sesuatunya dengan baik, dengan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Tuhan, maka segala sesuatunya yang kamu lakukan dengan harapannya apa yang akan kamu janjikan kurang baik apa adanya dan kurang mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Sehingga apa yang kamu lakukan, apa yang kamu berikan, kamu sikapi dengan baik, semuanya tidak akan bisa menarik dengan secara lebih mudah ya. Sebuah keberkahan, apa yang harus kamu sikapi dan apa yang harus kamu jaga ya. Hidup kamu yang kau sayang di sini ya kebebasan, bebas dalam mewujudkan sebuah keinginan kamu, bebas dalam segala hal apa yang harus kamu sikapi. Karena segala sesuatunya itu harus bisa kamu jalankan dengan lebih optimis dan apa yang kamu sikapi bisa memberikan sebuah energi yang cukup memberikan lebih maksimal dalam hidup kamu. Apa yang harus kamu gapai, apa yang seharusnya kamu jalankan, kamu memiliki sebuah bentuk pemikiran yang mungkin bisa kamu wujudkan dalam hidup kamu. Nah, itulah untuk kamu zodiak Capricorn yang seharusnya bisa kamu berikan dengan bentuk gambaran yang cukup baik ya, menjiwai kehidupan kamu seperti apa. Yang saya lihat zodiak Capricorn itu lebih banyak mungkin banyak terfokus, banyak gagalnya, banyak yang ingin diharapkan, yang banyak yang ingin dicapai, banyak yang diekspektasikan, tapi nggak ada satupun yang mencapai sebuah hasil yang maksimal. Jadi kamu keseharian kamu, akhir-akhir ini kamu lebih banyak menghabiskan waktu kamu, tenaga kamu, energi kamu yang lebih maksimal dan kamu lebih banyak terkuras habis dan sehingga apapun yang kamu lakukan sia-sia saja. Ya, sehingga kamu hanya bisa menunda-nunda waktu dan kamu hanya bisa menggapai sesuatu yang mungkin kurang sesuai dengan keinginan kamu, apa yang kamu janjikan tidak memberikan sebuah energi yang cukup baik sehingga apa yang kamu capai tidak tergambarkan dengan sebuah emosi yang cukup stabil. Dan hidup kamu di sini yang saya lihat memang lebih banyak terganggu ya. Nah, jadi ada kalanya kamu harus lebih banyak mendengarkan intuisi kata hati batin kamu, jiwa kamu seperti apa untuk melakukan apa yang harus kamu lakukan ya. Jadi pertama yang harus kamu dengarkan kata roh sejati kamu di sini yang saya lihat beban masa lalu, beban yang mungkin di sini, mungkin dulu-dulunya ataupun akhir-akhir ini kamu lebih banyak memberikan sebuah energi yang negatif dan kamu kurang memberikan sebuah energi yang cukup baik, cukup bagus ya dalam hidup kamu. Karena yang saya lihat di sini, kamu harus bisa memberikan sebuah energi, refleksikan hidup kamu seperti apa. Kamu harus bisa memberikan sebuah gambaran, membentuk jati diri kamu seperti apa. Hidup kamu yang harus kamu jalankan adalah banyak memberikan sebuah energi positif, jangan memberikan sebuah energi negatif dalam pengharapan yang baik ya. Jadi apapun yang kamu jalankan bijaksanalah dan jiwa pelepasan kamu di sini yang saya lihat beban masa lalu kamu yang selalu kamu terjerat oleh hukum, terjerat oleh hutang, terjerat oleh apapun yang merugikan diri kamu sampai saat ini ya. Dan kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup positif ya, berpikiran apa positif, berpikiran lalu lebih bijaksana, tegas pada diri kamu dan berwibawalah dalam apa yang harus kamu capai dalam pengambilan keputusan. Berpikirlah positif, itulah yang harus bisa lebih bangun, lebih banyak membangun dan lebih banyak memberikan kesadaran tinggi yang bagaimana harus kamu sikapi. Karena selama ini yang saya lihat kamu lebih banyak terombang-ambing, bimbang dan ragu-ragu apa yang harus kamu capai, apa yang kamu berikan tidak memberikan sebuah energi yang baik ya. Dan kalau bisa yang saya lihat kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk yang cukup memberikan sebuah energi dalam hidup kamu, bagaimana harus kamu capai dan harus kamu berikan. Hidup kamu di sini memang sebenarnya tidaklah mudah untuk dijalankan, tapi jika memang kamu punya usaha kerja keras untuk bisa lebih banyak membuat hidup kamu lebih bagus ke depannya, maka segala sesuatunya tuh akan diberikan dengan bentuk perhatian yang cukup baik ya. Hidup kamu seperti apa yang saya lihat di sini ya, seharusnya ada sebuah sikap untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan baik tanpa harus bisa lebih banyak menghabiskan waktu Anda. Dan mungkin sesuatu yang bisa kamu berikan, sesuatu yang harus kamu capai adalah memberikan sebuah bentuk niat hati yang cukup baik untuk bisa menuntaskan segala bentuk masalah yang dihadapkan ke depan mata kamu. Karena satu-satunya yang kamu capai, satu-satunya yang kamu berikan itu di sini yang saya lihat ya, tuntaskanlah segala bentuk masalah dengan pelan-pelan, tidak sembrono dan ceroboh ataupun mengambil keputusan dengan cepat.
Karena segala sesuatunya pasti membutuhkan sebuah sikap ekstra dalam mungkin berpikir lebih jernih dalam bentuk pemecahan ya. Pemecahan masalah seperti apa? Ya mungkin di sini ya tetaplah berpikir positif, maka segala sesuatunya akan diselesaikan dengan baik. Nah, kita akan melihat mengenai tentang sebuah bentuk gambaran keberkahan yang seperti apa yang harus kamu capai, yang harus kamu berikan. Untuk zodiak Capricorn, ini ada beberapa mengatakan bahwa pertama ini mengenai tentang yang namanya bukti pembelajaran ya. Kamu mau banyak belajar dari orang terdahulu, banyak belajar dari beban masa lalu, banyak belajar dari sesuatu yang mungkin banyak memberikan sebuah energi yang cukup tidak baik. Dan energi kamu di sini yang saya lihat kurang adanya sebuah energi yang positif dan energi yang bagaimana harus kamu sikapi. Jadi hidup kamu di bulan Juli untuk mencapai sebuah keberkahan, banyaklah belajar dari bentuk pengalaman yang terdahulu, pengalaman yang cukup merugikan, pengalaman yang cukup memberikan sebuah pengalaman yang pahit, yang cukup menyakitkan, pengalaman yang mungkin kamu bisa lebih banyak belajar dari sebelumnya. Jadi mulailah dari nol, mulailah dari awal untuk proses hidup awal yang baru supaya kamu bisa memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah sikap yang cukup positif dan lebih bijaksana ke depannya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan sebuah hoki rezeki, di sini yang saya lihat di bulan Juli ada ya zodiak Capricorn ya. Ada sebuah sisi yang berkat yang cukup besar, berkat yang cukup melimpah di bulan Juli. Cuman semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi. Karena banyak orang, setiap manusia itu selalu menanti-nantikan dan selalu menunggu yang dihampiri, yang selalu didatangi hoki rezeki dan dewa penolong. Tapi sampai saat ini orang selalu banyak bersalah paham mengenai tentang hoki rezeki, berkat kelimpahan, berkah, keberkahan, ya. Jadi mereka selalu mengatakan bahwa itu adalah rezeki, itu adalah hoki, dan itu adalah ini dan ini itu. Tapi mereka nggak tahu apa yang harus kamu capai dan apa yang harus kamu berikan. Sehingga bentuk keberkahan yang seperti apa, bentuk kelimpahan yang seperti apa, barulah bisa tercapai dengan hoki rezeki. Ya, jadi pertama yang saya lihat di sini ya, kamu harus bisa ada sebuah rasa tekad yang cukup besar, usaha kerja keras dalam membina diri kamu lebih bagus dari sebelumnya. Bangun dan lepaskanlah beban jiwa kamu, apa yang harus kamu capai dan apa yang harus kamu sikapi. Sehingga di bulan Juli ini kamu benar-benar bisa menggapai yang namanya berkat kelimpahan, rezeki, dewa penolong, hoki rezeki seperti apa yang kamu inginkan. Banyaklah belajar dan mulailah dari nol, usahakanlah penuh dengan sikap yang tegas, baik dan lebih banyak berempati gitu ya. Lebih banyak memberikan sebuah energi yang cukup baik, cukup bagus, dan kedepannya bisa mendapatkan sebuah hasil yang seperti apa yang kamu inginkan kedepannya ya. Jadi udah cukup dimengerti apa yang harus kamu sikapi, apa yang harus kamu jalankan ya. Nah sekarang kita akan melihat sikap yang harus kamu perhatikan dalam menghadapi setiap permasalahan kamu. Pertama ada satu kartu receiving elation, terus yang kedua awakening inspired action ya. Nah yang namanya di sini receiving elation, menerima sebuah kebahagiaan. Maksudnya dari sini adalah seharusnya kamu dari sejak lahir kamu sudah bisa menggapai yang namanya kesukacitaan yang tak terbatas sampai saat ini, bahkan sampai seumur hidup kamu ya. Nah, pertama yang saya lihat di sini adalah kamu harus bisa meningkatkan sebuah bentuk aliran inspirasi yang kreatif. Karena setiap manusia memiliki sebuah akal budi yang sehat, akal budi yang cukup bisa mengembangkan dan mensejahterakan dirinya sendiri. Ya, terus yang kedua, tingkatkanlah sistem rasa semangat kamu yang cukup tinggi, sistem rasa semangat kamu yang cukup bergairah untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang lebih bagus dalam merealisasikan, menyalurkan ataupun mengembangkan apa yang bisa kamu lakukan untuk mensejahterakan diri kamu, hidup kamu ke depannya seperti apa, ya. Dan kamu ketiga, kamu ya cukup lebih memaksimalkan diri kamu dalam setiap pencahayaan, dalam sebuah harapan yang cukup baik. Harapan yang seperti apa yang harus kamu gapai ke depannya, ya. Nah, itulah yang harus kamu capai dengan apa yang harus kamu lakukan dengan bentuk pokok-pokok kehidupan kamu seperti yang harus kamu perhatikan, ya. Dan terus yang kedua, yang saya lihat adalah awakening inspired action.
Ini kamu harus bisa lebih banyak membangun inspirasi kamu. Kamu harus bisa terinspirasi sesuatu hal. Kamu harus bisa lebih banyak membangun, bukan hanya dengan sebuah keinginan dalam hidup kamu, tapi keinginan kamu tuh harus bisa diwujudkan dengan mewujudkan sebuah inspirasi. Hidup kamu seperti apa? Di sini yang saya lihat, kamu harus bisa lebih banyak mengatasi namanya rasa sabotase diri. Sabotase diri itu maksudnya suatu tindakan untuk menghalangi, merusak diri sendiri dengan sebuah niatan ataupun tujuan yang lebih besar, sehingga menghambat kesuksesan dalam karir kamu. Jadi, kamu jangan menghambat, menghalangi apa yang tercurahkan, apa yang terinspirasi dalam kehidupan kamu. Pikiran kamu, jiwa kamu seperti apa. Terus yang kedua, kamu harus bisa lebih banyak mengatasi rasa kebosanan kamu. Kamu harus bisa lebih bersemangat. Kamu harus bisa meningkatkan rasa kepuasan hati kamu dalam apa yang harus kamu salurkan, apa yang harus kamu capai, dan apa yang harus kamu rencanakan. Supaya hasil lebih maksimal dalam bentuk pemecahan permasalahan kamu. Karena selama ini banyak manusia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan bentuk sikap yang harus dilakukan dengan baik. Nah, jiwa seperti apa yang harus dilakukan sebenarnya lebih banyak membangun diri, jangan hanya merugikan, menghambat, menghalangi, dan kamu selalu merasa bahwa saya tidak berani, saya tidak bisa, saya tidak sanggup, saya tidak bisa berusaha lebih keras, dan saya tidak begini dan begini saja. Karena setiap manusia itulah adalah punya masing-masing pun memiliki sebuah sifat kemalasan, putus asa, menyerah, dan belum apa-apa sudah disikapi dengan rasa fobia yang cukup berlebihan, sehingga hasil yang didapatkan kurang maksimal. Apa yang dicapai tidak memberikan sebuah energi yang cukup positif. Gambaran hidup kamu seperti apa tidak memberikan sebuah ekspresi yang benar-benar bisa kamu sikapi setiap harinya. Ya, jadi itulah sikap yang harus kamu perhatikan dalam hidup kamu. Jadi kamu udah cukup dimengerti dan cukup tahu apa yang harus kamu sikapi, apa yang harus kamu jalankan ya. Nah, sikap yang memang harus benar-benar kamu bisa menggapai harapan yang bagaimana, keberkahan yang harus kamu capai ya. Nah, sekarang kita akan beralih bentuk pengaruh timbal balik dari hoki rezeki yang akan kamu dapatkan selama 1 bulan ke depan itu gimana ya. Pengaruh timbal baliknya di sini ada yang berhubungan dengan namanya kartu baby. Ya, kartu baby ini mengatakan bahwa dulunya kehidupan masa lampau dengan dibawa sampai dengan kehidupan masa kini, yang salah di sini adalah lebih banyak membantu kamu dan mengingat untuk melepas sebuah kenangan masa-masa yang cukup menyakitkan, ya. Jadi kehidupan kamu di sini yang saya lihat, kamu harus bisa lebih banyak membedakan bentuk perasaan, bentuk pemikiran kamu, harus bisa lebih banyak merealisasikan, menilai dengan cara membeda-bedakan ataupun dengan cara membedakan sesuatu yang mungkin harus kamu bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak, dan mana yang harus dilakukan, mana yang harus tidak perlu kamu fokuskan gitu ya. Jadi baby ini maksudnya menunjukkan dengan proses awal hidup yang baru. Jadi ini mengatakan bahwa lepas masa kenangan yang menyakitkan dan raihlah, gapailah masa hidup kamu yang baru. Apa yang harus kamu capai, apa yang kamu berikan, itu bisa memberikan sebuah energi yang cukup positif jika kamu benar-benar lebih banyak berusaha dan bekerja keras lebih maksimal dari sebelumnya. Terus yang kedua, yang saya lihat di sini, yang saya lihat kamu lebih banyak mengalami sebuah perasaan deja vu ya. Mengalami sebuah bentuk pengalaman dengan hubungan yang mungkin lebih banyak membentuk sebuah situasi kehidupan kamu di saat ini gitu ya. Pengetahuan yang kamu peroleh gitu ya. Jadi yang mungkin kamu lebih banyak mendominasi, kamu bisa merasakan, menilai, dan kamu apa yang kamu terapkan dan apa yang kamu rasakan itulah yang harus kamu kerjakan, dan itulah yang bisa kamu terapkan, dan itulah yang bisa kamu lakukan dengan tindakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Jadi kamu selalu merasa bahwa mungkin ini bisa dilakukan, mungkin ini bisa dikerjakan, dan ini mungkin bisa mendapatkan sebuah hasil yang baik. Itu ya. Jadi kamu lebih banyak untuk melakukan segala sisi yang baik, kamu lebih banyak mengalami sebuah perasaan deja vu. Perasaan yang mungkin lebih banyak mendominasi kamu tuh dengan mungkin perasaan kamu yang cukup berlebihan, dan hubungan kamu dalam membentuk sebuah situasi kehidupan kamu seperti apa. Dengan pengetahuan yang kamu capai, dengan bentuk pengalaman yang kamu rasakan,
kamu dijadikan satu, itulah yang harus kamu lakukan ya. Tapi untuk di kehidupan yang saat ini di bulan Juli, kamu jangan terlalu banyak merasakan bahwa ini tidak bisa, itu tidak bisa, dan itu harus bisa lakukan, dan kamu itu bisa gini-gini, begini, dan begini saja. Bukan seperti itu ya, tetapi kamu harus lebih banyak belajar untuk bisa lebih banyak berpikir lebih jauh dan lebih meluas. Jangan berdasarkan perasaan kamu, jangan berdasarkan proses kehidupan kamu yang seperti kamu lakukan, yang kamu rasakan, tetapi berani membentuk kehidupan kamu dengan proses kehidupan, dengan pemikiran kamu yang cukup besar ya. Proses kehidupan kamu itu sebenarnya tidak mudah, tetapi mau tidak mau pasti harus kamu lakukan dengan sebaik mungkin, karena itu adalah sebuah bentuk pengaruh dari timbal balik hoki rezeki yang akan kamu dapatkan. Jadi kamu jangan merasa bahwa dengan perasaan dejavu, dengan perasaan hubungan situasi kondisi yang saat ini kamu rasakan, kamu jangan dicampur paut ya, jangan disangkut-sangkut paut gitu ya, jangan dicampur dengan hubungan masa lalu dengan perasaan saat ini gitu loh. Karena itu sangat terombang-ambing, sangat berkecamuk. Jadi apa yang kamu lakukan tidak memberikan sebuah energi yang cukup bisa menggapai hoki rezeki. Jadi keberkahan yang akan kamu capai nantinya akan sangat tidak berkesinambungan dan tidak memiliki sebuah pengaruh yang cukup baik. Seharusnya bisa didatangkan keberkahan yang besar, tapi kamu tidak merealisasikan, tidak memberikan sebuah energi yang baik, maka segala sesuatunya sangat susah untuk kamu capai. Segala kehidupan kamu yang saya lihat di sini pasti ada sebuah bentuk pengaruh yang cukup besar ya. Pengaruh situasi kondisi kamu orang zodiak Capricorn. Yang saya lihat di sini ada bentuk pengaruh dengan planet Venus dan dengan planet Matahari ya. Yang namanya di sini planet Venus itu ini berhubungan dengan kamu itu harus bisa lebih banyak menghargai sesuatu ya. Menghargai sebuah bentuk material, uang, harta, dan cita-cita kamu, bentuk perhatian kamu, cinta kasih sayang kamu, hubungan kehidupan kamu, dan bentuk kemitraan dalam kerjasama kamu. Ya, karena ini planet Venus itu kamu harus bisa lebih banyak menghargai kehidupan kamu di saat ini. Jangan selalu mengenang dan menghargai dan selalu merenung di masa lalu. Karena segala bentuk masa lalu tidak akan mendatangkan di saat ini. Ya, jadi yang saat ini harus kamu perjuangkan itu adalah apa yang harus kamu capai dan apa yang harus kamu terapkan. Dan bentuk yang saya lihat di sini ada planet Matahari. Ini mengatakan bahwa kamu harus bisa lebih kuat, lebih fokus dan lebih intens ya. Lebih kuat dari biasanya untuk lebih terdorong, memiliki sebuah keinginan untuk menciptakan sebuah emosi yang cukup besar dalam berpengharapan yang baik. Dan dengan proses kreatif kamu, situasi kondisi yang kamu hadapkan dengan pengambilan keputusan yang baik dan tepat, bertekad untuk melihat segala sesuatunya dari awal sampai akhir. Ikuti kata hati, intuisi batin kamu. Nah, jadi itu semua itu tidak bisa melakukan segala sesuatunya dengan segala sisi keinginan yang negatif, tetapi berikanlah sebuah sisi keinginan yang positif. Ya, hasil yang baik bisa kamu capai dan kamu harus bisa kembangkanlah segala sesuatunya dengan energi yang cukup bisa merealisasikan ke depannya bagaimana. Dan ikutilah kata hati kamu seperti apa. Seperti saya katakan tadi, ikutilah apa kata roh sejati kamu, apa kata roh sejati, ada apa kata intuisi hati kamu seperti apa. Jadi apa yang kamu jalankan, apa yang kamu berikan, bisa memberikan sebuah sikap yang cukup memberikan sebuah energi yang positif dalam hidup kamu. Jadi bisa harus kamu capai dan bisa harus kamu berikan dengan sisi yang baik ya. Nah, karena di sini kan sudah cukup saya kasih tahu ya, mungkin panjang lebar, mungkin banyak yang harus kamu capai dan harus kamu ubah ya. Beranikanlah diri kamu untuk lebih banyak membina diri ke depannya seperti apa yang harus kamu sikapi. Nah, di sini yang saya lihat untuk menumbuhkan sebuah rasa spiritual kamu yang lebih tinggi, tentunya pasti ada sebuah pesan yang diberikan kepada kamu oleh Tuhan kamu ya. Pertama yang saya lihat di sini ini mengatakan bahwa mintalah maka kamu akan menerima, supaya sukacita kamu lebih besar dari sebelumnya. Terus yang kedua, kamu harus bisa menjadi pengikut, bisa menjadi hamba yang lebih setia,
dan lebih baik dari sebelumnya, ya, sesuai dengan ajaran agama kamu masing-masing. Karena yang kamu berikan, yang kamu jalankan di sini, spiritual lah yang harus kamu tumbuhkan. Barulah kamu bisa melakukan sebuah bentuk arahan petunjuk yang seperti apa yang harus kamu jalankan. Jadilah segala sesuatu dengan baik dan penuh sukacita apa yang harus kamu jalankan dengan semestinya. Apa yang harus kamu berikan bisa memberikan sebuah energi yang cukup, memberikan sebuah energi yang memberikan sebuah perlawanan yang positif dalam pembentukan jati diri kamu yang sebenarnya, dan hidup kamu bisa lebih bagus ke depannya. Di sini kita akan melihat bentuk gambaran hoki rezeki, berkat kelimpahan, berkat keberkahan yang seperti apa yang kamu capai di bulan Juli. Di sini kamu harus penuh dengan kesabaran dan keyakinan yang cukup besar, ya. Dan kamu juga harus bisa memberikan sebuah kekuatan bahwa kamu benar-benar bisa mencapai yang namanya hoki rezeki dan dewa penolong, ya. Di bulan Juli untuk zodiak Capricorn kamu ada dewa penolong, ya. Kamu ada sebuah berkat rezeki yang bisa memberikan sebuah energi yang baik. Energi kamu seperti apa? Kamu harus bisa lebih banyak menguatkan diri kamu dari beban masa lalu dan terlepas, menjauhlah dari masa-masa lalu yang selalu terkenang dan selalu membuat diri kamu jatuh bangun. Jadi punya sikap kesabaran dan keyakinan bahwa kamu segala sesuatunya akan bisa diberikan dengan sisi yang baik. Keberkahan yang bagaimana nanti akan kamu rasakan dengan cukup matang, dan kamu bisa memberikan dan bisa menggapai yang seharusnya bisa kamu terima dengan sisi hidup kamu, ya. Hidup kamu seperti apa? Hidup kamu seperti yang akan kamu jalankan, itulah nanti akan kamu resapi dan akan kamu terima dengan maksimal. Jadi teman-teman udah cukup dimengerti dan cukup tahu apa yang harus kamu sikapi dan apa yang harus kamu capai nantinya, ya. Nah, itu adalah bentuk gambaran siklus kehidupan kamu di bulan Juli dengan perolehan berkat kelimpahan dan keberkahan, ya. Nah, jadi ini mungkin udah cukup jelas apa yang harus kamu sikapi, ya. Jadi mulailah dari sekarang kamu lakukan dengan segala sisi yang baik, dan tidak ada sesuatu yang perlu dicemaskan, dan tidak ada sesuatu yang harus kamu berikan dengan sikap yang negatif, ya. Karena itu semuanya itu semua tergantung dari cara pola berpikir kita. Oke, teman-teman, kita akan beralih ke bagian asmara percintaan, ya. Untuk kamu orang yang berzodiak Capricorn, ada apa dengan kisah cinta kamu di bulan Juli? Pertama yang saya lihat adalah harus memiliki sebuah dengan niat hati yang tulus, ya. Harus memiliki sebuah dengan niat hati yang cukup baik dalam mewujudkan keinginan kamu. Bijak-bijaklah dalam membentuk sebuah pola hubungan yang bagaimana harus kamu capai. Niat hati yang tulus dalam membentuk sebuah hubungan yang baik. Terus yang kedua, secara lebih memberanikan diri kamu dalam berpengharapan apa yang harus kamu berikan. Percaya dan lihatlah apa yang harus kamu ekspresikan dan kamu rasakan dengan baik, dan kamu bisa menemukan jawaban yang seperti apa dengan si pasangan kamu. Hidup kamu sebuah bentuk ketulusan hati dan sebuah bentuk niat hati yang baik, ya. Nah, kita akan melihat bentuk apa yang harus kamu capai. Apa yang harus kamu bina, apa yang harus kamu perbaiki dalam hubungan kamu supaya bisa lebih harmonis, supaya bisa lebih bagus ke depannya. Pertama, ada sebuah bentuk tindakan nyata, bentuk ekspresi perasaan, bentuk tindakan yang bagaimana harus kamu berikan, yang harus kamu sikapi dengan bahasa tubuh kamu, mungkin dengan bentuk perhatian, mungkin dengan bentuk pemberian kado, mungkin dengan bentuk pemberian yang akan kamu capai nantinya, supaya apa yang kamu berikan bisa memberikan sebuah energi yang baik. Yang saya lihat di sini, dunia dan cinta kamu memiliki sebuah perubahan dan kekuatan, ya. Kekuatan hidup kamu ada sesuatu yang bisa kamu menangkan, untuk mendapatkan sebuah perasaan si hati dia. Dan yang saya lihat di sini adalah berbicaralah lebih jujur, ungkapkanlah dengan sepenuh hati kamu, ya. Berbicara dengan cinta dan sesuatu tindakan yang harus kamu berikan, yang harus kamu lakukan, ya. Itulah yang paling penting supaya hubungan hidup kamu itu bisa lebih bagus. Hubungan yang seperti apa yang harus kamu jalankan di sini, yang saya lihat tindakan nyata, ya. Be real and true to who you are and how you feel, ya. Kamu ada sebuah bentuk rencana tujuan yang jelas, rencana tujuan yang bagaimana harus kamu sikapi, dan
memberikan sebuah bentuk gambaran yang bagaimana harus kamu jalankan supaya hubungan kamu bisa lebih baik adanya dan apa yang harus kamu sikapi bisa tergambar dengan sendirinya, ya. Hidup kamu sebenarnya dengan membentuk hubungan yang baik, tidak ada sesuatu yang membebani, hanya saja keberanian dalam mengungkapkan sesuatu, keberanian dalam bertindak, dalam merasakan apa yang bisa kamu capai, apa yang bisa kamu rasakan, dan apa yang kamu inginkan. Jadi hubungan kamu itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang membebani diri kamu, tetapi berikanlah sebuah sikap yang cukup memberikan sebuah energi yang baik, supaya kamu bisa memberikan sebuah jaminan bahwa kamu tuh benar-benar bisa menyikapi apa yang namanya jalan kehidupan kamu dalam hubungan. Jadi udah cukup dimengerti ya teman-teman untuk kamu asmara percintaan zodiak Capricorn. Niat hati dan ketulusan itulah yang paling penting supaya hubungan kalian bisa lebih langgeng dan lebih harmonis. Nah, di sini kita akan melihat bentuk pesan bijak, pesan nasihat untuk kamu untuk menjalankan sebuah percintaan zodiak Capricorn itu seperti apa. Pertama yang saya lihat di sini balance, ya. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both support and challenge, ya. Maksudnya di sini ya ada membentuk sebuah keseimbangan, ya. Cinta tidak selalu untuk bisa setuju, ya, ataupun menyetujui. Hubungan yang hebat adalah hubungan yang saling mendukung dan saling menantang, ya. Nah, jadi keseimbangan membentuk pola hubungan itu semua akan nanti terjawab dengan sendirinya. Karena cinta ini banyak membutuhkan sebuah tantangan, ya, banyak membutuhkan sebuah hubungan yang mungkin untuk saling mendukung dan saling menghargai. Barulah bisa tercipta saling melengkapi dan saling memberikan sebuah ketenangan jiwa supaya bisa membentuk hubungan lebih bagus ke depannya, ya. Terus yang kedua, ini mengatakan bahwa beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection, ya. Nah, di sini mengatakan bahwa hidup kamu dalam membentuk sebuah pola hubungan yang baik, waspadalah terhadap apa yang kamu rencanakan. Karena kualitas yang kamu inginkan, yang kamu kagumi satu sama lain adalah kualitas yang kalian berdua miliki, gitu ya. Kualitas yang tidak Anda sukai juga merupakan cerminan Anda sendiri. Jadi ibaratnya suka atau tidak, ya, kesamaan atau perbedaan itu harus bisa sama-sama saling mendominasi, harus sama-sama saling melengkapi, harus saling mendukung dan saling menghargai. Jadi segala sisi pasangan yang tidak baik yang harus kamu rasakan, apa yang kamu rasakan di sini, apa yang kamu jalankan, itu semua bukan berdasarkan dari titik yang kamu rasakan, tetapi berdasarkan dari sama-sama yang dirasakan, gitu ya. Jadi yang satu berbeda, yang satu memiliki sebuah kesamaan, itu semuanya harus dijadikan sebuah bentuk kesamaan yang cukup baik, ya. Jadi hidup kamu yang saya lihat di sini ada sebuah energi yang cukup memberikan sebuah bentuk energi cerminan dalam pembentukan kepribadian. Jadi hidup kamu di sini yang saya lihat ada sebuah bentuk proses dalam memberikan sebuah bentuk saling berpengaruh, ya, saling memiliki sebuah kesamaan. Yang satu lebih bersabar, yang satu lagi bisa lebih tegar, dan ataupun memang yang suka emosi, yang suka bersabar, ya mungkin ya itu bisa sama-sama bisa memberikan saling memberikan sebuah masukan dalam hubungan, ya. Balance dan cerminan hidup kamu, ya, pola hubungan yang baik. Nah, itulah teman-teman yang bisa saya sikapi, yang bisa kasih tahu, yang bisa saya kasih gambaran mengenai bentuk hoki rezeki dewa penolong, berkat kelimpahan, keberkahan yang kamu capai, dan asmara percintaan kamu di bulan Juli, ya. Oke teman-teman, mungkin ini sudah cukup jelas ya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kamu zodiak Capricorn bisa memberikan sebuah siklus kehidupan yang cukup baik dengan kehidupan kamu di saat ini di bulan Juli, ya. Bisa dicatat nomor WA saya karena hasil ramalan udah selesai. Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa dicatat nomor WA saya juga di 0819 1963 5839.
Jangan lupa like, share di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Penjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.